Tak ada yang lebih indah dari buah kesabaran. Kata orang, sabar itu ada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Aisyah ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah ID yang beriman rahimakumullah. Jika iman itu laksana burung, maka jiwa kita akan terbang tinggi menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua sayap yang kokoh, yaitu sayap syukur dan sayap sabar. Tema kita kali ini adalah tak ada yang lebih indah dari buah kesabaran. Kata orang, sabar itu ada batasnya. Tapi kata Allah, pahala sabar itu tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Apa hakikat sabar? Hakikat sabar adalah teguh, kokoh, mempertahankan dan memperkuat jiwa untuk selalu on the track, berada pada ketentuan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meraih ridha Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan menahan diri dari larangan-larangannya dengan powerful, dengan kekuatan penuh pada setiap ujian kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sabar selalu, always, terus menerus istiqomah dalam menambah ilmu agama dan amal soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Apa kata Allah? Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Apa makna beruntung? Makna beruntung adalah menjadi pemenang, bahagia, sukses dunia sampai ke akhirat, selamat dari siksa api neraka, dan dimasukkan Allah ke dalam penghuni surga. Siapa kita? Penghuni surga. Sahabat Aisyah ID yang berbahagia. Ada kisah yang menarik. Seorang laki-laki soleh tapi miskin tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Suatu malam istrinya sedang menghidangkan makanan, tetapi di luar sana terdengar ketukan pintu. Dibukalah oleh sang istri. Apa yang dilihatnya? Orang miskin lainnya sedang meminta-minta. Kemudian si istri melihat kepada suaminya. Gimana reaksi suaminya? Berikan saja apa yang kita punya. Alhamdulillah masih ada air sebagai pengganti makanan. Akhirnya makanan diberikan kepada orang-orang miskin yang meminta-minta tadi. Malam telah larut dan akhirnya anak-anak menangis. Si istri mengadu kepada suaminya. Bagaimana anak-anak menangis kelaparan? Apa yang harus kita lakukan, suamiku? Kata suaminya, sabar ya dek, sabar, sambil memegang kepalanya. Alhamdulillah kita masih punya Allah. Kita minta kepada Allah, aku akan ke masjid dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari itu juga ada seorang raja yang seminggu akan bertobat kepada Allah. Tak tahu akan kemana. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya Allah,
Allah, sebagai taubatku kepadamu, aku akan memberikan sekantung emas ini dan makanan yang terbaik dari istana kepada siapa yang engkau pilih. Bahkan aku tidak memegang tali kudaku, biar kuda ini yang akan melangkah kemana. Akhirnya kuda itu terus berjalan dan akhirnya berhenti di sebuah masjid. Apa yang terjadi? Turunlah raja tersebut dan melihat ke dalam, karena gelap gulita tidak ada penerangan. Terdengar suara seorang laki-laki sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Aku lapar, istri dan anak-anakku juga lapar ya Allah. Aku mohon kepadamu, berilah kami makanan. Terdengar oleh seorang raja, akhirnya semuanya harta dan makanan yang diberikan kepada orang laki-laki tersebut. Kemudian raja berkata, jika engkau masih ada masalah lagi, maka datanglah ke istanaku kapan saja engkau mau. Kira-kira kalau kita yang disodori seperti itu kartu nama zaman now, telepon aja ya kalau punya masalah, solusi sudah didapat. Pasti kita akan telepon. Tapi orang ini berbeda. Apa yang dia katakan kepada, wahai raja, aku tidak akan datang ke istanamu, tapi aku akan datang kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu yang telah mengutus engkau untuk datang ke sini. Masya Allah. Ini adalah kisah yang menginspirasi untuk kita semua. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Naik sampan bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.